Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon maaf. Salam sejahtera untuk Sobat Teras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di video pembelajaran dengan saya Eri Satria Retama berkaitan dengan materi sosiologi SMA kelas 11. Nah, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita masih berada di kompetensi dasar 3.1 yaitu mengenai kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, video saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan subbab materi dari KD 3.1 tersebut, yaitu bentuk dan jenis kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Kalau kita lihat di peta konsep pembelajaran, ini masuknya ke subbab yang kedua, berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan yang ada di masyarakat, di mana nanti kita akan belajar ada kelompok teratur dan kelompok tidak teratur. Kelompok teratur banyak sekali jenis-jenisnya yang akan kita pelajari satu per satu. Sehingga harapannya apa? Setelah Sobat Teras menonton video ini sampai akhir, nanti Sobat Teras itu bisa mengidentifikasi berbagai bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat kita. Karena kita tahu kondisi masyarakat kita yang sangat beragam, sangat heterogen ya maksudnya, kemudian sangat luas, sangat besar, tentunya ada berbagai kelompok yang terbentuk di dalam masyarakat kita. Langsung saja kita ke materi. Perhatikan gambar-gambar yang saya tampilkan di sini. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A ini kalau kita analisis bersama ya, coba Sobat Teras di rumah untuk mulai menganalisis. Gambar A ini kalau kita lihat dia nih bajunya sama semua. Kemudian dia ada tulisan PGRI. Nah, ini adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, orang-orang yang berada di sini mereka di bawah naungan organisasi PGRI. PGRI ini merupakan salah satu kelompok sosial yang ada di masyarakat kita. Kemudian kalau yang gambar B nih, ini para siswa yang ada di luar negeri ya, atau mungkin di rumah Sobat Teras pasti punya teman satu kelas nih, atau teman bermain di tempat tinggal Sobat Teras kemudian. Teman bermain atau teman satu kelas, mereka juga bagian dari sebuah kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kira-kira kalau PGRI ini masuknya kelompok sosial apa ya? Atau yang teman sebaya ini kira-kira masuknya kelompok sosial apa ya? Nah, kita akan lanjutkan ke materi mengenai jenis-jenisnya supaya nanti Sobat Teras bisa menentukan, oh ternyata PGRI masuk sini, kemudian teman sebaya masuk sini. Yang pertama, ada salah satu tokoh yaitu Emil Durkheim. Dia membagi kelompok sosial yang ada di masyarakat kita itu menjadi dua. Yang pertama itu solidaritas mekanis, yang kedua solidaritas organis atau organik. Solidaritas mekanis merupakan masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian tugas. Tiap kelompok mampu memenuhi keperluan masing-masing tanpa bekerja sama atau bantuan orang lain, diikat oleh kesadaran kolektif atau kesadaran bersama. Nah, kalau kelompok solidaritas mekanis itu kelompok masyarakat yang masih sangat tradisional sekali, di mana mereka belum ada pembagian tugas, kemudian kelompok mereka meskipun tidak berkomunikasi atau berkontak dengan dunia luar, tapi dia bisa mencukupi kebutuhannya. Ini biasanya kelompok tradisional yang masih terdalam. Kemudian kesadaran mereka berdasarkan kesadaran kolektif atau kebersamaan. Berbeda dengan solidaritas organis, yaitu kelompok yang telah mengenal pembagian kerja. Sifatnya mengikat sehingga unsur-unsur dalam masyarakat saling bergantung. Ikatan bukan lagi kesadaran kolektif, melainkan kesepakatan yang terjalin. Nah, biasanya ini adalah masyarakat yang sudah modern dan maju. Contohnya nih pada masyarakat perkotaan, mereka kan menjalin kesadaran dalam pola perilaku kehidupan mereka, kelompoknya dengan adanya kesepakatan dan biasanya rasional. Kemudian sudah mulai mengenal pembagian kerja dalam kelompok tersebut. Nah, ini menurut Emil Durkheim. Jadi menurut Emil Durkheim ada dua kelompok sosial. Kemudian ada tokoh lagi, Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies itu membagi kelompok sosial ada dua. Yang pertama itu paguyuban atau Gemeinschaft, yang kedua adalah patembayan atau Gesellschaft. Nanti di slide yang berikutnya. Kita bahas dulu yang pertama, paguyuban. Kelompok paguyuban ini, seperti gambar yang saya tampilkan di sini, Sobat Teras pasti punya ya, punya ayah, punya ibu, atau keluarga, nenek, kakek, dan sebagainya. Nah,
Ketika dalam keluarga kecil atau keluarga besar, itu bisa dikatakan sebagai sebuah paguyuban. Kenapa? Karena paguyuban itu memiliki ciri-ciri yang pertama, suatu keterkaitan yang dibawa sejak lahir. Kemudian hubungan batin itu kuat antara anggota kelompok. Misalnya yang di sini nih, ini anaknya dengan orang tuanya, ikatan batinnya pasti kuat sekali. Orang tuanya dengan kakek neneknya pasti sangat kuat sekali. Hubungan antar anggota bersifat informal. Jadi bersifat informal ya, bukan formal. Kalau formal kaku banget, di rumah formal kan kaku banget. Kemudian dasar hubungan rasa cinta dan persatuan batin, jadi kekeluargaan. Nah, Sobat Teras, paguyuban atau Gemeinschaft itu ternyata dibagi menjadi 3 nih, menurut si Ferdinand Tönnies. Ada Gemeinschaft by blood, ada Gemeinschaft by flesh, dan Gemeinschaft by mind. Nah, kalau by blood berarti kekerabatan, biasanya karena darah ya, blood kan darah, jadi kekerabatan. Contohnya apa? Keluarga dan sebagainya. Kemudian Gemeinschaft by flesh, nah biasanya karena tempat tinggal. Mereka membentuk kelompok karena adanya kesamaan tempat tinggal. Kemudian Gemeinschaft by mind, biasanya karena adanya kepentingan yang sama, atau misalnya dia punya tujuan-tujuan pemikiran yang sama, akhirnya dia membentuk sebuah kelompok sosial. Contoh-contoh kelompok paguyuban, ada keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan sebagainya. Nah, ini yang pertama menurut si Ferdinand Tönnies. Kemudian yang kedua, ada patembayan atau Gesellschaft. Apa itu patembayan? Seperti yang di gambar saya tampilkan ini kita bisa analisis bersama ya, mereka menggunakan topinya topi proyek nih, bajunya kok sama semua ya. Nah, kita lihat kanan kirinya sepertinya dia para pekerja tambang nih. Nah, karyawan-karyawan yang ada di perusahaan ini merupakan salah satu kelompok patembayan. Why? Kenapa? Karena patembayan dia memiliki ciri-ciri hubungan antar anggota yang bersifat sementara atau semu dan berorientasi pada ekonomi atau kepentingan dan keuntungan. Nah, ini yang pertama cirinya. Yang kedua, hubungannya antara anggota itu bersifat formal. Jadi kalau kita saling berinteraksi satu sama lain ya karena kebutuhan saja. Kalau nggak kebutuhan, ngapain kita menjalin sebuah interaksi dalam kelompok? Kalau dia mendapatkan pembagian tugas A, B, dan C, ya udah. Kemudian 3, strukturnya bersifat mekanis, artinya ada peran dan tanggung jawab yang dilaksanakan. Nah, tadi yang saya sampaikan, ada misalnya di dalam karyawan, ada yang menjadi misalnya teknisi, ada yang menjadi bos, manajer, ada yang menjadi supervisor, dan sebagainya. Dan mereka menjalankan peran dan kewajibannya masing-masing di dalam kelompoknya tersebut. Kemudian pola pemikiran sudah maju, bersifat rasional. Beda dengan paguyuban ya, masih ada keluargaan dan sebagainya. Kalau di sini, ngapain kita datang kalau nggak dapat uang? Nah, misalnya, karena sudah berpikiran rasional. Contohnya nih apa nih? Karyawan pabrik, masyarakat, khususnya di sektor-sektor industri dan sebagainya. Nah, ini kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies, berarti ada 2, paguyuban dan patembayan. Kemudian ada Charles Hackle, hanya ini Horton ya. Si Charles ini membagi menjadi 2 kelompok sosial. Ada kelompok sekunder, ada kelompok primer. Kelompok sekunder ada kelompok di mana interaksi sosial tidak berlangsung secara intim, bersifat formal karena didasarkan pada manfaat dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian hubungan tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan tidak langgeng. Adanya spesialisasi dan bersifat rasional. Spesialisasi di sini itu misalnya berdasarkan keahlian misalnya di dalam kelompok tersebut. Nah, kelompok menurut si Charles ini sebenarnya sama seperti punya Ferdinand Tönnies, cuman hanya beda dari tokohnya. Di mana kelompok sekunder ini hampir sama dengan seperti kelompok patembayannya atau Gesellschaft. Contohnya apa? Sama, kelompok-kelompok misalnya partai politik, kemudian kelompok karyawan industri dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kelompok primer nih menurut Charles. Kelompok primer dikatakan menurut Charles itu adalah saling mengenal antar anggota, sangat akrab. Ada kerjasama yang erat, interaksi secara langsung, bersifat informal, hubungan yang langgeng antar anggota, saling berdekatan dan hubungannya intensif. Sama halnya dengan tadi yang disampaikan Ferdinand Tönnies berkaitan dengan kelompok paguyuban. Nah, kelompok primer ini contohnya apa? Seperti yang saya tadi tampilkan di awal, ada teman sebaya, nah, itu bagian dari kelompok
kelompok primer. Keluarga itu bagian kelompok primer atau yang utama. Nah, ini pembagian kelompok menurut Charles. Kemudian ada William Summer. William Summer membagi kelompok dalam dua hal, yaitu in-group dan out-group. In-group itu apa? Yaitu kelompok sosial di mana individunya sangat mengidentifikasi terhadap kelompoknya. Terdapat identitas yang membedakan antara individu-individu dalam kelompok dan individu-individu yang ada di luar kelompok. Biasanya di dalam kelompok in-group, anggota-anggotanya saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu sama lainnya. Kalau out-group, yang kedua, adalah kelompok yang diartikan oleh individu sebagai lawan in-groupnya, atau kelompok yang ada di luar kelompok dirinya. Nah, ini langsung saja saya kasih contoh ya Sobat Teras. Jadi in-group misalnya nih, Sobat Teras berada di kelas 11 IPS 1. Nah, ketika Sobat Teras menjadi anggota di dalam anggota di kelas 11 IPS 1, menjadi bagian di kelas IPS 1, maka kelas 11 IPS 1 itu bisa dikatakan sebagai in-group. Nah, suatu ketika datanglah teman Sobat Teras dari kelas 11 IPS 3. Orang-orang yang berada di in-group 11 IPS 1 menganggap 11 IPS 3 yang datang tadi orangnya adalah out-group karena bukan dari bagian in-group mereka. Nah, secara sederhananya seperti itu ya. Jadi ini menurut si William Summer, in-group dan out-group. Kemudian lanjut, menurut Robert King Merton. Menurut si Merton, kelompok sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu reference group dan membership group. Apa itu reference group? Yaitu kelompok acuan. Kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk kepribadian dan perilakunya. Jadi kelompok yang dijadikan sebagai acuan. Contohnya apa? Ketika saya berada di sekolah nih sebagai seorang guru, kemudian saya punya perilaku karakter di mana saya mengacu kepada kelompok keluarga saya di rumah. Ternyata harus disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, ketika saya harus menanamkan karakter kelompok saya yang dididik saya dari keluarga saya di rumah dan saya terapkan di sekolah. Nah, kelompok yang keluarga di rumah ini sebagai kelompok acuan saya. Ini dinamakan sebagai referensi. Kemudian ada membership group, yaitu kelompok sosial di mana setiap individu secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Kelompok dengan anggota-anggota yang tercatat secara fisik sebagai anggota. Contohnya apa? Partai politik, misalnya ya. Kan orang kalau ikut partai politik dia tercatat sebagai anggota kelompok tersebut. Nah, bisa nggak satu orang bisa melakukan dua hal yang dibagi oleh Merton ini? Dia menjadi reference group, kemudian dia menjadi membership group. Bisa sekali, misalnya contoh, orang yang duduk di DPR, ketika dia berpikiran membuat kebijakan-kebijakan mengacu kepada kelompok partai politiknya, maka dia bisa menjadikan partai politiknya reference group, kemudian dia bisa posisi dia sebagai anggota DPR adalah membership group. Nah, itu bisa sekali. Nah, Sobat Teras, makanya tergantung dari sisi mana kita melihat, dan kelompok itu bisa dikatakan sebagai reference group atau membership group. Seperti itu menurut Robert King Merton. Kemudian ada sedikit tambahan mengenai pembagian kelompok, dan ini sifatnya sebagai pengayaan saja. Ada kelompok formal, kemudian lawannya kelompok informal. Ada kelompok okupasional, kemudian ada kelompok volunteer. Kalau kelompok formal, ya kelompok yang memiliki peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Ada kelompok yang informal, kelompok ini biasanya terbentuk karena pertemuan berulang kali yang didasari oleh kepentingan dan kesamaan pengalaman. Bedanya apa? Kalau formal ya sangat teratur, sangat tegas, terstruktur dan sebagainya. Kelompok informal biasanya hanya kelompok yang sifatnya untuk pengalaman, keakraban dan sebagainya, seperti teman sebaya dan sebagainya, itu kan bagian dari informal. Kalau formal misalnya kelompok-kelompok yang resmi, misalnya kelompok guru di SMA salah satu instansi sekolah dan sebagainya. Kalau okupasional dan volunteer, kalau kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Biasanya di dalamnya punya kode etik yang dipegang bersama. Itu namanya kelompok okupasional. Contohnya apa? IDI, Ikatan Dokter Indonesia, PGRI dan sebagainya. Maka PGRI
tadi bisa dikatakan sebagai kelompok okupasional. Nah, kemudian ada kelompok volunteer. Kelompok volunteer itu merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan kepentingan sama dan mendapatkan perhatian masyarakat semakin luas daya jangkaunya. Tidak mendapatkan perhatian masyarakat secara luas daya jangkaunya. Misalnya, volunteer ingin membantu korban bencana di salah satu wilayah tertentu saja yang terkena bencana. Misalnya di NTT sedang ada bencana, kemudian terbentuknya kelompok volunteer untuk mengatasi bencana banjir yang terjadi di sana. Nah, itu adalah bagian dari kelompok volunteer. Nah, Sobat Teras dimanapun Anda berada, itu tadi yang saya jelaskan berkaitan dengan berbagai jenis kelompok menurut beberapa ahli, berkaitan dengan kelompok teratur. Tadi ada Robert King Merton, Charles, Ferdinand Tonis, dan sebagainya. Nah, itu berbagai kelompok jenis yang ada di masyarakat. Kemudian, bisa dipahami ya yang Sobat Teras yang tadi. Kemudian kelompok tidak teratur, kita masuk ke kelompok yang tidak teratur. Ada 3 hal yang akan saya jelaskan di sini berkaitan kelompok tidak teratur. Yang pertama adalah kerumunan. Kerumunan itu sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Terjadi secara spontan dan bersifat sementara. For example, contohnya kalau ada kecelakaan tiba-tiba di perempatan jalan, kemudian banyak orang berkerumun. Atau misalnya kerumunan ketika sedang menonton konser, kerumunan ketika sedang berdansa, berjoget ria, dan sebagainya, itu kerumunan. Nah, kerumunan ini sebenarnya dibagi berbagai jenis, banyak sekali. Ada kerumunan audiens yang dia mengikuti webinar dan sebagainya. Banyak sekali, tetapi secara umum saya tidak menjelaskan detail berbagai jenis kerumunan. Silakan nanti mencari di berbagai sumber, banyak yang menjelaskan itu. Tetapi secara umum kerumunan bahwa sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, kemudian dia hanya bersifat sementara, biasanya terjadi karena spontan. Seperti itu ya, Sobat Teras. Kemudian yang kedua ada publik. Publik adalah, ciri publik antara lain adalah interaksi tidak langsung melalui media massa. Kemudian memiliki perhatian yang sama terhadap suatu isu dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Contohnya apa? Para penonton televisi, para pendengar radio, ketika dia mendengarkan suatu isu yang lagi hangat-hangatnya nih diberitakan, kemudian dia dengarkan di situs. Nah, orang-orang yang mendengarkan di seluruh Indonesia, orang-orang yang menonton televisi itu dikatakan sebagai publik. Makanya ada istilah public figure ya. Ketika saya menjadi public figure kan saya menjadi contoh untuk orang lain yang menonton saya atau yang mendengarkan saya ketika saya bersiaran di radio barangkali dan sebagainya. Itu namanya publik. Kemudian ada massa. Ciri massa adalah orang-orang yang anonim dan heterogen, tidak mampu bertindak secara teratur, memiliki sikap yang kurang kritis dan mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Contohnya apa? Nah, Sobat Teras, kalau kadang mendengar terjadi pergerakan massa para pendemo dari gedung DPR ke Istana Negara misalnya. Masa contohnya para orang-orang yang sedang berdemo dan sebagainya. Nah, kadang mereka mudah sekali dipengaruhi oleh aktor di balik masa tersebut. Ayo kita bergerak untuk mengaspirasikan A. Bergerak semua mengaspirasikan A. Makanya dikatakan sebagai massa. Nah, Sobat Teras, itulah berkaitan dengan berbagai kelompok yang tidak teratur. Jadi ada 3, kerumunan, publik, dan massa. Untuk kerumunan jenisnya silakan Sobat Teras bisa mencari di referensi yang lain. Banyak sekali jenis kerumunan. Baik, Sobat Teras, jadi kita sudah belajar mengenai berbagai jenis kelompok sosial yang ada di masyarakat kita, ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Nah, ini sebagai referensi saja, silakan untuk lebih lengkapnya Sobat Teras bisa membaca buku sosiologi atau mencari di berbagai sumber yang ada. Barangkali itu saja berkaitan dengan video kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.